selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini mohon maaf mengganggu sebentar. Ibu kan ada kegiatan nanti melakukan proses belajar mengajar yang saya nanti amati. Ini ada beberapa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan ke Ibu. Ini untuk kelas berapa Bu? Kelas 3. Kelas 3 ya, nanti yang akan praktek ya Bu ya? Iya, jadi tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajarannya sesuai dengan materinya, Ya, di yaitu RPP ya Bu ya? Iya, sesuai di RPP membiasakan anak berzikir setelah sholat. Berarti bacaan-bacaan dikit setelah Iya. sholat ya? Iya. Kemudian juga bisa mempraktekkan bacaan zikir Iya. setelah sholat dengan bacaan yang benar. Iya, itu tujuan pembelajarannya ya Bu. Nah, dalam hal ini untuk area pengembangan yang hendak dicapai Ibu, Itu areanya itu pembelajaran yang berdiferensial iya. dan penerapan KSE. Iya, kasih Bu ya, itu memang sebagai materi yang baru memang ya. Terus dari pembelajaran yang Ibu nanti terapkan, strategi yang disiapkan Ibu apa saja nanti untuk Saya materi? menyiapkan alat peraga sesuai karakter karakter siswa. dengan kelompok yang sudah dibentuk. Iya. Kemudian juga membuat RPP tadi yang berdiferensial, juga menyiapkan strategi bagaimana supaya nanti pembelajarannya kondusif. Juga membuat es breaking, Iya. es breaking yang menarik supaya anak tidak bosan. Tidak bosan, betul Iya. sekali Bu. Dari semua kegiatan itu Bu, strategi, apakah ada pemetaan awal Bu terhadap kemampuan anak dalam berdiri? Iya, saya mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya. Saya melaksanakan asesmen diagnosis, Iya, uji awal siswa. untuk mengelompokkan siswa mana yang Iya. punya kemampuan membaca, yang punya kemampuan berbeda dengan yang Iya. lainnya, sehingga sebelum Betul. pembelajaran sudah dipetakan terlebih Iya, dahulu. memang ada kemampuan kinestesis, ada Iya. kemampuan Iya, auditory, betul. Iya. iya, ada kemampuan visual. Iya, betul. Ini terima kasih Bu, nanti coba nanti saya bareng-bareng amati ke ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila, salat subuh, Fatahur Roza, salat subuh tidak? Tidak salat subuh. 17 Lagi bingit toh. Kamu kenapa tidak salat subuh? Dan kita lanjutkan pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang zikir. Ya, apa yang mengingat Allah? Dengan cara apa mengingat Allahnya? Doa, sholat, apa lagi? Mengaji, apa lagi? Zikir. Dengan doa, apa lagi? Bertobat. Ya, apa lagi coba? Istighfar. Tahlil. Tahmid. Sedangkan bacaan zikir itu dilaksanakan lebih baik itu setelah sholat. Disunahkan setiap sholat itu kita harus baca zikir, baca doa.
Yang pertama, ya setelah sholat kamu disebut apa? Astagfirullah. Itu terjadi bacaan apa? Istighfar. Bacaan istighfar itu astagfirullahaladzim. Ada lagi tahlil. Tahlil. Apa lagi coba? Tahlil. Apa? Astagfirullahaladzim. Kalau tahlil, kita tulis dulu ya. Bacaan istighfar itu astagfirullahaladzim. Dibaca boleh sunahnya 3 kali. Bisa di sholat ya. Kemudian baca tahlil. Untuk biasanya itu kalau baca tahlil itu disunahkan katanya yang ganjil boleh 33 kali, boleh 9 kali, ya kali ya 100 boleh, tapi ya boleh nanti kita makan. Terus ini biasanya urutannya setelah tahlil itu tasbih dulu, tasbih berapa kali? 3 kali. 33. Takbir 33. Nah, terus habis ini nih tasbih, terus kami kalian membentuk kelompok seperti biasa. Yang nomornya kalian sih biasanya ini tanggung jawab. Dan bacaan zikir. Nah, kalian lagi di sini ada tulisan zikir. Nanti kamu ganti dengan aksara Latin. Dengan aksara apa? Latin kan di tulisan isi disiplin. Nah, terus nanti nama-nama kelompok diisi di sini. Coba kamu ditulis di sini. Salin lafadzul di bawah ini. Kamu berarti kelompok 3. Kelompok 3. Tadi kamu sudah jelas menjelaskan ibu tentang zikir. Tentang zikir sudah kan? Nah, sekarang tugas kalian. Dengarkan dulu. Nama kelompoknya tadi tanggung jawab. Kamu tulis lafaz-lafaz zikir. Sekarang ini kelompok kawan. Di sini kelompok kawan ya. Bisa
Yuk dibaca. Ya, ditulis dengan tulisan bahasa Indonesia atau tulisan Latin. Tadi kalian bisa ya, bisa dipahami bahwa kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya kedatangan Bapak Hendro Suprianto selaku PP. Selamat datang di SD kami, Pak. Sebagai undangan yang kelima, salam sejahtera selalu untuk Bapak. Yang berikutnya ke Dinda. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yang pada saat itu kebetulan saya observasi sebagai tugas dari guru penggerak sebagai coaching supervisi akademik. Itu kalau saya lihat Bu Linda itu sudah bagus sekali kegiatan belajar, baik dari segi media yang sudah disiapkan, RPP yang sudah disiapkan itu berbasis ke nantinya ke arah pembelajaran diferensial. Artinya saya di sini bukan berarti mau menggurui Bu Linda, enggak Bu. Kita sharing bersama-sama. Ayo kita temukan istilahnya potensi-potensi apa yang nanti kita kembangkan untuk komunitas sekolah. Saya juga masih banyak belajar dari banyak teman-teman komunitas, terutama Pak Hendro sebagai PP. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya gali dari hasil pembelajaran Ibu, tepatnya di Senin ya Bu ya, tanggal 28 ya, tanggal 28 kemarin Bu Linda mengadakan kegiatan itu pembelajaran yang berbasis coba diferensial Ibu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Bu setelah melaksanakan pembelajaran yang berpola diferensial dan itu loh Bu, PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, ini kan termasuk hal baru ya. Iya, saya juga baru sekali ini mempraktekkan pembelajaran diferensial karena ya kan adanya Bapak guru penggerak di sini. Nah, jadi menurut saya mungkin karena hal baru saya belum paham betul, ada banyak agak kesulitan seperti itu karena dalam satu pembelajaran saya harus membagi kelompok dengan berbagai ya jadi saya harus membagi kelompok, saya harus membagi cara atau metode juga bagaimana ke yang berkemampuan ini, bagaimana yang punya kemampuan yang lain seperti itu, sehingga ya masih tidak maksimal. Awal wajar ya Bu ya, dulu juga begitu. Artinya yang muncul pada saat pembelajaran yang Ibu timbul dalam hati kurang maksimal ya Bu ya. Iya, Dalam hal ini kurang maksimalnya dalam segi apa Bu? Apa dari media, apa dari segi? Kemarin saya sudah merencanakan memakai media apa sih namanya monitor itu? Oh, proyektor. Iya, proyektor. Sudah pakai proyektor, ternyata ada kendala mati proyektornya, sehingga aduh yang sudah saya rencanakan jadi rubah lagi kan, otomatis saya agak kesulitan juga harus menyesuaikan dengan media yang baru, maksudnya media yang
harusnya saya pakai tidak ada, jadi saya ya seadanya kemarin itu sehingga ya, jadi penguasaan anak juga yang ya karena tadinya rencananya tidak sesuai dengan yang itu, jadi ya pengelolaan anak, penguasaan anak itu kemarin saya kurang maksimal, masih ada anak yang nggak fokus, mungkin ya seperti itu. Berarti kalau saya cermati ada dua permasalahan pada saat pembelajaran ya Bu ya. Yaitu berkaitan media, memang ya pada saat itu ada terjadi mati proyektor ya di luar dari sampai dua-duanya. Yang kedua pada pengelolaan anak dalam hal apa yang dimaksudkan? Dalam hal diskusi, apa dalam hal apa gitu? Kalau ketika memperhatikan guru, jadi anak tidak fokus ke penjelasan saya seperti itu. Kurang fokus ya. Kurang fokus. Mereka main sendiri atau mungkin sayanya mungkin kurang bisa memberi itu supaya anak fokus ke saya seperti itu. Adakah masalah lain selain yang tadi sudah dijelaskan itu tentang media, terus masalah ini tadi tentang pengelolaan anak dalam diskusi? Masalahnya itu mungkin kesulitannya karena saya belum terbiasa, mungkin masih baru, jadi masih agak kesulitan ketika saya harus menjelaskan tadi yang kelompok yang namanya kelompok yang anak yang mempunyai yang kemampuan, diskusi ya, kemampuan. itu kan ya kurang maksimal lah seperti itu. Mungkin kalau terbiasa ke depannya mungkin akan lebih baik seperti itu. Jadi tema kita kali ini dalam diskusi lebih ke arah dua masalah itu ya Bu ya. Iya. Kita fokuskan yaitu terkait dengan bagaimana penerapan media ya Bu ya. Media dalam pembelajaran yang efektif diferensial, apalagi dalam situasi pas mati off gitu ya. Kemudian juga Kita menurut saya temanya juga harus sesuai kalau yang mau diferensial itu. Iya. Jadi tidak sembarang tema masuk menurut saya. Iya. Ya, harus ada beberapa tema yang kayaknya pas diferensial dan kita ini kalau di pelajaran agama. Oh, iya. Kalau dari skala begini, skala yang tadi sudah laksanakan pembelajaran yang kemarin pada hari Senin itu dari skala 1 sampai 10 ini Ibu dalam posisi berapa pada saat pembelajaran? 7 ya. Menurut saya 7. Target yang Ibu nanti inginkan skala berapa? Ya 8, nggak usah sempurna. Yang penting hasilnya. Iya. 8 atau 9. Iya. Tadi itu Ibu sudah menemukan, mengidentifikasi masalah. Jadi dua masalah itu ya yang menjadi fokus kita pembicaraan. Lalu solusi yang ada dalam pikiran Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut berkaitan media dan penguasaan anak dalam kolaborasi diskusi itu gimana? Ya mungkin dengan media atau dengan alat peraga yang lebih menarik mungkin bisa menyelesaikan, maksudnya bisa menjadikan anak fokus. Itu biasanya kalau media atau alat peraga yang menarik anak akan lebih fokus. Kalau media peraga alat menarik maksudnya berupa apa? Itu yang bisa disiapkan itu bisa dengan poster atau bisa dengan tadi yang media dengan poster ya, ya. dengan poster atau dengan itu tadi proyektor video, dengan video-video. Kan anak kalau sebelum anak belajar biasanya kan kalau lihat sesuatu yang menarik kan fokus kan, nah, itu baru kita menyampaikan materi. Poster Bisa dengan poster, bisa dengan video atau bisa dengan lagu-lagu juga, ya, lagu-lagu yang sesuai dengan materi. Terus yang kedua masalah hambatan Bu yang tadi pada saat pembelajaran. Poin yang kedua itu penyelesaian yang ada rancangan Ibu ke depannya. Yang
dalam diskusi. Iya. Ya. Mungkin lebih ke bagaimana penjelasan yang lebih rinci mungkin dengan anak, sehingga anak akan lebih paham apa yang dijelaskan oleh guru. Artinya berarti terlibat secara langsung gurunya mengawasi jalannya ya dalam diskusi tersebut ya Bu ya. Nah itu susahnya, saya harus kesini ini beda lagi, kesini ke kelompok ini beda lagi. Jadi kayaknya ya agak kesulitan. Iya. Apalagi kalau ya ngomongnya nanti pada materi yang lebih luas. Memang kalau berdasarkan sharing pengalaman ya Bu ya, pengalaman saya untuk menarik dari segi media itu yang tadi dikatakan itu betul sekali. Media pembelajaran itu memang harus kita siapkan sejak awal, apalagi temanya tentang apa. Terutama poster-poster tadi menarik, terus bacaan-bacaan dulu. Apalagi di era digital sekarang ini anak kan sudah bisa mengakses, benar itu bisa ditambahkan di situ. Anak sudah bisa memakai apa sih, karena kita gunakan media digital juga menarik. Kalau menurut saya, terus untuk pengelolaan itu tadi bagus sekali, lebih fokus pada diskusi Ibu. Artinya kita harus bisa mengawasi jalannya kelompok satu persatu. Iya itu. Terus ada ruang bagi anak dalam diskusi itu sebagai pemimpin untuk mengatur yang istilahnya dituakan di situ. Itu ada poin tersendiri. Kalau dalam satu kelompok ada anak yang disegani, terus sebagai ketua itu artinya bisa untuk mengendalikan temannya. Tapi kalau tidak ada teman yang dituakan atau yang dianukan itu ya sebagai pemimpin, artinya diskusi juga agak susah sih. Apalagi kita di ini Bu, di kelas rendah kemarin tuh kebetulan itu kelas rendah. Itu kan memang diskusi itu. Anak juga belum itu ya kalau Iya betul sekali. Jadi daya talarnya belum. Nah itu Bu, memang harus ada action yang lebih ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya Bu, untuk kedepannya setelah tadi dipetakan masalahnya terus penyelesaiannya, rencana strategi Ibu dalam penerapan pembelajaran yang berbasis nanti diferensial dengan apa diskusi itu kedepannya bagaimana? Saya ingin lebih baik, karena ini lebih baik lagi, mestinya saya harus belajar lagi, harus sharing lagi dengan teman-teman, harus menggali teruslah potensi saya, khususnya ini yang saya, karena kan apalagi sekarang itu guru itu harus proaktif dalam hal apa ya, dalam hal mencari informasi, mencari belajar dengan, apalagi ini ada CGP ya betul ya, bermanfaat sekali ya. Tadi yang Ibu katakan itu betul sekali. Saya intinya sependapat yang Ibu tadi katakan bahwa untuk rencana strategi itu kita harus tetap mengacu pada apa artinya saling belajar, saling sharing dengan komunitas terutama ya Bu. Ya guru itu tidak boleh kalah dengan siswa. Iya betul. Guru itu jadi dalang harus baik. Nah, Ibu tadi sudah memetakan itu komitmen Ibu untuk melaksanakan tadi ya yang sudah dituangkan, itu rencana aksinya bagaimana? Komitmen supaya terjaga, supaya bisa harus ada kolaborasi tetap dengan guru-guru lain. Contohnya Bu, kolaborasi ya, dengan contohnya dengan saya kan guru agama, saya juga harus kolaborasi dengan guru kelasnya, dengan kepala sekolah. Oh iya, betul. Jadi kalau saya sendiri ya kayaknya untuk keberhasilannya itu jauh. Tapi kalau ada kolaborasi, saling memberi, saling support ya, akan lebih. Itulah pentingnya komunitas yang kita bentuk di sekolah itu berdampak positif.
Terus dalam hal dukungan Bu untuk mencapai tujuan Ibu tadi, dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam hal ini? Saya Iya, dukungan itu tadi, dukungan dari teman-teman, Iya, mendukung apa yang saya rencanakan. Makanya saya kalau merencanakan sesuatu, saya pengennya yang sharing dulu sebelum saya lakukan. Saya sharing dulu gimana pendapat Bapak Ibu lah, supaya saya dapat dukungan juga dari Bapak Ibu yang lain. Ya, dukungan semua komunitas di Iya. sekolah ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, dalam hal siapa yang dapat membantu Ibu dalam hal ini? Semua komunitas bisa punya potensi ya Bu untuk membantu ya. Iya. Ini jadi ibu-ibu dalam penyelesaian tadi yang sudah ditemukan dari analisis atau refleksi ibu pembelajaran sudah menemukan istilahnya titik temu penyelesaiannya. Semoga nanti ibu bisa menerapkan pada pembelajaran berikut. Ayo kita sama-sama belajar dari itu. Saya lihat tes breaking ibu sudah bagus. Iya, biar Iya, anak-anak tertarik. ya kalau termotivasi. kan biasanya kalau pertengahan itu kan anak-anak habis mengerjakan sesuatu kan capek Iya. atau gimana lah, kita bisa melakukan juga KSE Iya, ya, sosial emosional. Karena kadang-kadang jadi semangat belajarnya tumbuh lagi, yang tadinya sudah lemah atau di tengah-tengah dikasih seperti itu anak-anak dalam pembelajaran juga seperti itu. Ya, kemarin memang sudah berjalan yang lancar. Ibu sudah menerapkan KSE dengan diiringi musik rangkuman. Ternyata ada anak yang sudah Sambil bisa menangis, menangis, sambil lagi dia termotivasi, bisa itu kan bentuk penguatan. Jadi kalau haruskan dengan yang lain itu bagus. Pas breaking yang ditampilkan dan kemarin saya lihat bagus. Tinggal nanti kita sharing lagi, belajar lagi bersama untuk kali. Ini terima kasih sekali Bu sudah memberikan berbagai macam jawaban, refleksi. Intinya kita saling sharing, nggak ada. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama.